Sidang pencemaran nama baik yang menyeret pasangan suami istri Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe sebagai tergugat, sementara sebagai penggugat dengan inisial SCB yang diwakili kuasa hukumnya, mengungkapkan jika Jessica dan Vincent telah melanggar hukum dan melakukan pencemaran nama baik yang secara terang-terangan menyebut nama kliennya sebagai penipu. Alhasil Jessica dan Vincent diduga secara imateri dan material dengan nominal 50 miliar rupiah. Tentu saja ini menjadi kabar yang tidak menyenangkan bagi aktris yang kerap disapa Jedar itu. Perseteruan panas yang terjadi antara Jessica Iskandar dengan mantan rekan bisnisnya yang berinisial SCB sampai kini masih berproses di pengadilan. Kedudukan dan kepentingan penggugat bahwa penggugat adalah seorang pengusaha bisnis yang bergerak di bidang jasa merentah mobil, sewa-menyewa, kendaraan dengan berbadan hukum yang bernama PT Pesona Trip Indonesia berdasarkan akte pendirian nomor AU nomor 292 akhir nomor 201 tahun 2016 tanggal 21 September 2020 bahwa tergugat adalah seorang yang bekerja sama dengan penggugat dalam bisnis rental mobil sewa-menyewa kendaraan yang ditandatangani di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2022 bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 saat dilakukan kompres secara vulgar menyebut nama terang penggugat Christopher Spanus Dianto sebagai penipu dengan menyebut nama terang penggugat di depan wartawan media TV dan media online tanpa inisial penggugat. 3. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 dalam press conference dengan sengaja menyatakan penggugat sebagai penipu dan orang yang bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 RI Tahun 2009 tentang kehakiman pasal 8 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan tetap. Gugatan kita itu yaitu perbuatan melawan hukum, di mana jelas di dalam isi gugatan kita itu salah satunya yang kita sangat sayangkan adalah pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Jessica Iskandar dengan saudara Vincent Verhaeghe itu melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya, yaitu harta berupa tanah berikut bangunan yang di atasnya di mana terletak di Jalan Burangrang nomor 8 Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang kedua, harta milik tergugat berupa tanah berikut bangunan yang terdiri di atasnya yang dijadikan tempat tinggal yang terletak di Perum Canggu Permai, Gang Tempekan 5 Blok D23 Canggu Denpasar. Nah, ini kita sudah mintakan ke pengadilan. Materialnya sekitar 50 miliar. Cuma memang lagi kena musibah, ya kan? Apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut. Kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Laporan ini pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaeghe melakukan press conference yang dikatakan menurut pendapat hemat kami secara hukum itu tidak ada izinnya. Jadi kami duga yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaeghe itu adalah ilegal dan itu jelas untuk menyerang seseorang warga negara Indonesia yang lain yang juga dilindungi hak azazinya, dilindungi oleh undang-undang, yaitu sebagai klien kami yang dikatakan penipu yang secara terang benderang tanpa tendeng aling, tanpa diberitahukan, tanpa diterangkan secara rinci arti maksud tujuannya menggelarkan press conference tersebut.
Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada orang lain. Bahwa hal-hal kayak gini tuh ada hukumnya, jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik gitu. Ewa ya, gimana ya, saya nih bingung gitu loh, udah jadi seorang ibu 2 anak, repot banget, bolak-balik harus ngurus anak juga, masih menyusui. Jadi ya pastinya kecewa. Seorang manusia yang bebas mandiri melakukan segala aktivitasnya, tapi dituduh dengan penipu. Dengan bahasa yang sangat-sangat kami sayangkan, itu makanya kita masukkan gugatan ini. Di mana gugatan ini sudah terisi di dalamnya, yaitu nilai-nilai kerugian sebagai seorang warga negara yang dituduh penipu tanpa adanya putusan pengadilan hukum yang sah di Republik Indonesia. Ini ada orang lain yang bisa menyerang harkat martabat warga negaranya. Ini yang kami sangat sayangkan. Kami sudah mengucapkan puji syukur, gugatan kami sudah bisa kami bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah didengar sama pihak ketua hakim dan hakim anggota serta panitera. Semoga ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya intervensi ataupun hak-hak yang membuat opini-opini sesat yang selama ini dibangun oleh dugaan kami pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Kemarin kedua belah pihak bertemu di pengadilan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sayangnya, agenda mediasi harus berakhir gagal. Maka, dengan sendirinya kasus yang melibatkan Jessica dan SCB akan tetap bergulir di persidangan. Dan yang cukup mengejutkan, Jessica digugat oleh SCB dengan nominal angka yang fantastis, yang dalam gugatannya meminta 2 rumah Jessica, baik yang di Jakarta maupun yang di Bali, dan harus diserahkan pada penggugat. Lantas, langkah hukum apakah yang dipersiapkan pihak Jessica usai digugat? Dan apa alasan Jessica dan suaminya tidak menghadiri persidangan? Mediasi telah dinyatakan gagal, sehingga dikembalikan ke pokok perkara kepada majelis hakim tadi. Tadi agendanya adalah pembacaan gugatan. Sebagaimana kita diberikan kesempatan 1 minggu untuk melakukan jawaban gugatan. Dan di dalam jawaban gugatan itu kita juga akan melakukan gugatan balik dalam satu perkara. Jadi kalau penggugat tadi menuntut klien kita untuk meminta ganti kerugian, tadi kan disebutkan ada 1,5 M material, imaterial 50 miliar. Kita juga akan melakukan gugatan balik, tetapi nanti itu di minggu depan ketika kita jawaban. Dan tetapi sebagaimana tadi disepakati bahwa antara penggugat dan tergugat melalui majelis hakim sepakat dilakukan melalui e-court, jadi melalui email. Nanti pada tanggal 11 Januari pada saat pembuktian, apabila penggugat menghadirkan saksi fakta ya seharusnya, kita juga akan hadir turut memeriksa. Terlebih dari itu nanti pasti yang terutama adalah memeriksa bukti-bukti surat. Dan di situ pun juga kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti. Jadi yang pasti satu, nanti kita akan sampaikan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak berdasar ya. Tetapi kami masih menghargai bahwa itu nanti akan kita sampaikan dalam jawaban kami. Nanti setelah kami jawaban, setelah replik-duplik pasti akan kami rilis. Dan di situ pun akan kita mintakan juga nilai uang, bahkan lebih dari apa yang digugat. Ya, tetapi sebagaimana penawaran perdamaian itu kan nggak pernah tercapai. Kan begitu. Dari pihak lawan, penggugat menawarkan perdamaian kepada pihak kita dan kita pun juga menawarkan harusnya bagaimana. Sebagaimana Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent maunya adalah bertemu tatap muka, tidak diwakilkan. Nah, sehingga permintaan formil itu tidak terpenuhi, maka dinyatakan gagal mediasinya. Kalau Kak Jessica ya masih ada kesibukan di Bali, kan begitu. Sebagaimana ini sudah diserahkan kepada kami. Tetapi mungkin ya besar ini kemungkinan akan datang nanti di saat tanggal 11 itu, karena itu yang menjadi sidang pembuktian. Bu Jessica, Pak Vincent beserta kami kuasa hukumnya juga akan hadir. Jadi di dalam perdata itu sifat kuasa hukum itu bisa mendampingi ataupun mewakili, kan begitu. Kalau sudah masuk di pokok perkara ya. Juga kan begitu, sebagaimana yang lalu-lalu juga kan Bu Jessica hadir, Pak Vincent pun hadir. Dan berkaitan juga dengan LP kami yang di Polda Metro ya kan, kita sampai sekarang masih berkoordinasi, kan begitu. Kami juga sudah mendapatkan info di dalam penyidikan pun CSB masih belum menghadap untuk dilakukan pemeriksaan. Hadir aja CSB itu hadir kan katanya juga dari pihak sebelahnya kan hati ke hati, ya udah hati ke hati, jangan hati lewat orang ketiga kan, hati ke hati ya udah hadir aja, kan dari awal kita permintaannya kayak gitu. Ya.
mau alasannya apapun itu ya, aduh, itu lah yang bikin saya kesel kadang-kadang. Mau damai, tapi nggak hadir. Kita jangan ngomongin hukum ya, wah tapi kan ada kuasa hukum kayak gini, enggak, kan damai ya udah kita jatuhkan semua pasal-pasal, kuasa hukum lah apa. Ibaratnya kita ketemu, prinsipal sebagai prinsipal, jangan bilang ya tapi kan aku kan diwakilkan, deh ini mau damai atau enggak? Kalau mau damai kita jangan pakai pasal-pasal, jangan pakai kuasa hukum, ya kan begitu. Tapi ini masih mau bilang, ya tapi kan ada kuasa hukum ada ini, ya terserah lah, itu kan bukan, ibaratnya bukan tanda etika baik. Itu kan ada pertanyaan, mau damai atau tidak.